alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhaikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul bil akhir jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain salah satunya membalas salam. Karena dia kewajiban, yang membalas maka mendapat pahala, yang tidak membalas mendapatkan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam Allah akan memberikan 3 kebaikan. Kalau kita balas salam, Allah berikan 3 kebaikan. Apa 3 kebaikan itu? Allah berikan keselamatan, Allah berikan rahmat, Allah berikan barokah. Dan Allah tidak berikan kepada orang lain kecuali balas salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih dan hormat taksim pertama kepada Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian kepada tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT yang mungkin mewakilinya, dan juga para alim ulama, ustaz-ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan seluruh jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan baru selesai. Belum selesai ya? Masih hujan ya? Mudah-mudahan dengan situasi yang semacam ini berat buat kita melangkahkan kaki dari rumah ke musola. Langkah-langkah kaki kita menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita. Dan insya Allah hadirnya kita hari ini di majelis yang sederhana ini, duduk bersingkuhnya kita semua hari ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang mulia, merupakan bulan yang agung, merupakan bulan yang utama, karena di bulan itu dilahirkan manusia pilihan, makhluk pilihan, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita memperingati kelahiran beliau, yang kalau kita sebut dengan Maulid, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Maulid adalah ketika acara ini nanti selesai, kita keluar dari musola ini, kita keluar dari majelis ini, kita keluar dari pintu-pintu musola ini, harus menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan menambah keislaman kita. Itu indikator keberhasilan Maulid yang kita laksanakan, menambah iman kita, menambah Islam kita, dan menambah ketakwaan kita. Jadi mudah-mudahan kita duduk hari ini, Allah tambahkan iman kita, tambahkan Islam kita, tambahkan ketakwaan kita. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Pepatahnya benar nggak kira-kira? Benar nggak? Tidak kenal maka tidak sayang. Artinya akan sulit kita menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Bahkan pengenalan kita terhadap Rasulullah berbanding lurus dengan sayang kita kepada Rasulullah. Pengenalan kita terhadap Rasulullah berbanding lurus dengan cinta kita kepada Rasulullah. Makin cinta kita berarti makin kenal kita. Makin kenal kita makin cinta kita. Maka kenalnya kita menjadikan kita cinta kepada Rasul. Sama seperti begini analoginya, Bu, Bapak sekalian. Kalau ada orang baik dengan kita, baik dengan kita, tiap hari dia ngasih bantuan kepada kita, ngasih uang tiap hari, bahkan ngasih motor kepada kita, ngasih mobil kepada kita, ngasih rumah kepada kita. Tapi kita gak kenal siapa yang ngasih. Lalu ketemu kita di jalan, kita lagi jalan-jalan ketemu dengan orang ini, tapi kita gak kenal. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Kita lagi jalan, ada orang baik sama kita, tapi gak tahu dia orangnya. Apa yang terjadi kira-kira di jalan? Kita lewat begitu saja. Kita lewati saja itu orang. Tapi andai kata ada yang beritahu, Pak, tahu nggak? Tadi yang lewat tadi itu orang yang ngasih uang Bapak tiap hari, yang ngasih Bapak motor, yang ngasih mobil, yang ngasih rumah. Apa yang terjadi kira-kira? Walaupun orang itu sudah pergi jauh, pasti akan kita kejar. Kita kejar orang itu, kita ambil tangannya, paling sedikit kita minta apa? Berterima kasih. Perhatikan dua analogi tadi itu. Yang nggak kenal biasa saja, ketika dia kenal, dia cinta, dia sayang, dia begitulah manusia. Kalau nggak kenal pasti nggak akan sayang. Kalau kurang kenalnya, kurang sayangnya. Maka momentum Maulid ini bagus buat kita semua untuk mengenal lagi, lebih dalam lagi siapa Rasulullah, siapa Nabi kita, siapa Muhammad itu, agar dengan cara seperti itu kita makin cinta kepada Rasulullah. Maka coba pelan-pelan kita lihat siapa sih Rasulullah itu. Coba kita dalami lagi siapa sih Nabi itu. Coba kita pelajari lagi siapa Muhammad itu. Di dalam satu ayatnya Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah ceritakan siapa Muhammad, siapa nabinya, siapa rasulnya melalui ayat ini. Ini surah apa? Yang tadi saya baca itu. Surah As-Saff ayat surat 2. Surat 62 ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Sungguh telah aku angkat rasulku, utusanku dari kalangan yang ummi. Ummi, apa makna ummi itu? Yang kalau kita baca terjemahan, ummi artinya apa? Ummiin. Apa artinya? Enggak paham, enggak ngerti, enggak bisa baca dan tulis. Terjemahannya begitu kalau kita baca Al-Quran. Jadi Rasul dihadirkan oleh Allah dari kalangan yang ummi, yang enggak ngerti, yang enggak paham, yang enggak bisa baca dan tulis. Kita sepakat nggak dengan terjemahan itu kira-kira? Kalau Rasul didefinisikan sebagai seseorang yang nggak paham, yang nggak ngerti, yang nggak bisa baca dan tulis, sepakat nggak kira-kira? Sepakat nggak kira-kira? Kalau ayat Allah harus sepakat. Tapi masalahnya penafsirannya benar tidak? Kalau Allah katakan dia utus Rasulnya dari kalangan yang ummi itu artinya apa? Kalau terjemahannya begitu, tidak paham, tidak ngerti, nggak bisa baca dan tulis. Padahal fakta sejarah
dia. Mungkin nggak dia nggak bisa baca tulis? Kira-kira. Mungkin nggak kira-kira? Maka kalau kita coba lihat sejarah, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, yang buat perjanjian itu siapa? Rasulullah. Dia ditekan sahabatnya untuk menulis perjanjian dia dengan orang kafir Quraisy. Bahkan ketika kata-kata Rasulullah tidak diterima oleh kafir Quraisy, karena kata mereka, ya Muhammad, kalau kami percaya engkau Rasul, boleh engkau tulis Rasulullah. Karena kami tidak percaya, hapus kalimat ini. Maka sahabat nggak ada yang berani hapus. Semua sahabat nggak ada yang berani hapus. Lalu dihapus oleh Rasulullah sendiri, kata Rasulullah diganti dengan Ibnu Abdillah, Muhammad anaknya Abdullah. Mungkin nggak kalau dia nggak paham baca tulis bisa menghapus dan mengganti kalimatnya? Mungkin nggak dia? Bahkan dalam hadis yang lain Allah katakan menurut Rasulnya, Dajjal itu kata Rasulullah, di keningnya ada tanda kaf, fa dan roh. Artinya apa? Kafir. Mustahil Muhammad paham kalimat kafaroh kalau dia tidak bisa baca dan tulis. Bahkan Rasul itu fatonah, cerdas. Maka coba lihat ayat berikutnya, sambungan ayatnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Apa itu? Dia membacakan kepada kalian semua ayat-ayatnya. Perhatikan. Dia Muhammad, dia Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Bisa baca nggak berarti kira-kira? Bisa baca nggak? Berarti bisa. Cuma memang cara baca Rasul berbeda dengan kita. Kalau kita supaya pintar harus baca, harus tulis. Rasul tidak perlu seperti itu. Maka ketika Jibril datang memberikan wahyu pertama, dia berkata kepada Muhammad, Iqra. Iqra ya Muhammad. Iqra sampai 3 kali. Lalu Rasul berkata, la ma'ana, saya tidak bisa baca. Lalu dipeluk oleh Jibril. Detik itu juga bisa baca dan tulis. Jadi Muhammad itu cerdas. Bukan seperti bayangan kita, nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa baca dan tulis. Beliau paham apa saja, karena dia diberi oleh wahyu. Jadi di ayat pertama tadi dia membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Jadi Rasul mengajarkan membaca kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dan adab ketika baca Al-Quran, Rasul mengajarkan kepada kita adabnya. Sebelum kita baca Al-Quran, kita ta'awuz, berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Karena berapa banyak kali ini orang baca Al-Quran, bagus bacaannya, tartil bacaannya, bahkan banyak hafalannya, tapi yang dia baca tidak sanggup untuk diimplementasikan. Apa yang dia baca nggak mampu diamalkan. Yang dia baca tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Tergoda oleh godaan setan yang terkutuk. Dan Rasul ketika mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, perhatikan, Rasul kalau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah pindah satu ayat ke ayat yang lain sebelum ayat yang dibaca pertama kali diamalkan. Pernah suatu ketika di zaman tabi'in, sahabat bertanya kepada satu orang syekh, ya syekh, tolong nanti kalau hari Jumat, kalau kau naik ke atas mimbar berkhutbah, tolong khutbahkan kepada kami tentang sedekah. Ajarkan kami tentang sedekah. Berikan ceramah tentang sedekah. Kata syekhnya, ya kami akan laksanakan. Masuklah hari Jumat, ditunggu oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia naik ke atas mimbar, dia khutbah, dia ceramah. Yang dia ceramahkan bukan masalah sedekah. Lalu pindahlah ke minggu yang lainnya, ditunggu oleh sahabat-sahabat yang lain. Harapannya dia akan berkhutbah masalah sedekah. Ditunggu hari Jumat, masuk hari Jumat, ternyata yang diceramahkan pun bukan tentang sedekah. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu yang dia khutbahkan bukan masalah sedekah. Baru
baru minggu keempat Syekh tadi itu naik ke atas mimbar khutbah tentang sedekah. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Syekh, kami minta diajarkan masalah sedekah 4 minggu yang lalu, baru kenapa hari ini kau ceramah tentang masalah sedekah? Apa kata Syekh tadi? Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya ketika engkau minta untuk ceramah masalah sedekah, minggu pertama aku gak punya uang, minggu kedua aku gak punya harta, minggu ketiga tidak punya kemampuan untuk sedekah. Lalu aku cari nafkah selama 3 minggu, 4 minggu, aku dapat rezeki, baru aku sedekahkan di jalan Allah. Baru minggu keempat aku bisa ceramah tentang sedekah. Jadi Rasul ketika mengajarkan Al-Quran begitu adabnya. Dia ta'awuz terlebih dahulu, lalu apa? Lalu tidak mengamalkan ayat yang lain sebelum ayat dibaca sebelumnya dia amalkan. Lalu apa urgensinya Rasul mengajarkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah? Apa urgensinya? Karena Rasul sayang kepada kita, karena Rasul cinta kepada kita, maka diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada kita, tidak diberikan harta, tidak diberikan jabatan, tidak diberikan materi. Tapi kalau Allah ingin bahagiakan seseorang, muliakan seseorang, dia diberikan kepahaman tentang agama Islam. Wa may yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada kita, Allah nggak berikan harta, nggak berikan jabatan, nggak berikan kedudukan, tapi Allah berikan kita paham tentang agama Islam. Sayangnya Rasul kepada kita sampai diajarkan kita semua tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita masih pembukaan dulu nih, mengenal siapa Rasulullah, memahami siapa Rasulullah, mendalami siapa Rasul itu. Ternyata cinta Rasul kepada kita begitu besar. Dia punya harapan yang kuat agar kita paham tentang keimanan, paham tentang Islam, lalu Allah muliakan kita semua. Tadi di sambungan ayatnya apa tadi? Wa yuzakkihim. Apa zakihim itu? Wa zakkihim. Ini satu akar kata dengan zakat. Fahalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Tiap manusia diberikan ilham oleh Allah jiwa fujur dan takwa, tapi beruntunglah orang-orang yang zakkaha. Zakkaha artinya membersihkan jiwanya. Zakkaha membersihkan jiwanya. Zakat itu pembersih jiwa kita, pembersih harta kita. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita agar jiwa kita bersih, harta kita bersih. Dengan cara apa? Membelanjakan harta kita di jalan Allah. Membelanjakan harta yang kita punya di jalan Allah, maka menjadi pembersih terhadap jiwa dan harta kita. Karena mustahil manusia bisa masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga kalau jiwanya tidak bersih. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang bersih, hai jiwa-jiwa yang sehat. Maka tidak ada orang masuk ke dalam surga kalau jiwanya tidak bersih. Maka dibersihkan oleh Rasul. Begitu sayangnya Rasul kepada kita agar kita bersih jiwa kita agar bisa masuk ke dalam jannah. Begitulah kasih sayang cinta Rasul kepada kita. Jadi harta yang kita punya itu mesti disedekahkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, dizakatkan di jalan Allah untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah disebutkan as-shadaqah burhanun. Sesungguhnya sedekah itu burhan. Apa burhan itu? Burhan itu artinya apa? As-shadaqah burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Jadi orang kalau beriman itu pasti dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Dia bersedekah, dia infak, dia zakat. Coba kalau saya tanya ini, kalau kita punya uang, punya harta, punya tabungan, punya deposito, itu uang punya siapa ya? Kalau bapak nih punya uang di dompet sekarang ada nih mungkin 200-300 ribu, itu uang punya siapa secara hakiki? Punya saya.
Bos apa? Atau gini nih, dalam rumah tangga nih ada suami istri, suaminya kerja di pabrik, kerja di kantor, kerja di perusahaan, gajinya bulanan Bu. Dia kerja hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-29. Hari ke-30 dicek, udah masuk belum gajian, dia cek ATM. Dia cek, udah masuk gajiannya. Lalu diambil sebagian, disebut aja lah, kita sebut ambil 5 juta. Dia pencet 5 juta, enter, keluar cash 5 juta. Diambil dengan tangannya. Nah, uang cash 5 juta di tangan ini siapa Bu? Suami kita kerja Bu, dapat gaji nih 5 juta di tangannya punya siapa Bu? Punya siapa? Bapak kerja dapat gaji, ini uang cash di tangan Bapak punya siapa? Kita masuk suami-suami atau istri nih kayaknya. Oh, Bapak yang kerja kan gaji uang istri gimana ceritanya? Bapak kerja 30 hari dapat uang cash di tangan ini punya siapa kira-kira? Punya Bu? Sekali lagi, kita kerja dapat gaji uang cash di tangan kita, ini punya siapa? Perhatikan Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harta yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui apapun jalurnya, secara hakikat punya siapa? Punya Allah. Jangan langsung teriak punya ibu. Dulu pernah ditanyakan oleh para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami punya harta, punya materi, punya uang, harta kami itu punya siapa? Rasul terdiam, Allah yang menjawab langsung. Apa jawaban Allah? Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Semua orang bertanya harta ini milik siapa? Katakan Muhammad, "Qul yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul." Semua harta milik Allah dan Rasul. Karena hakikat harta itu buat ibadah. Buat apa? Buat ibadah. Bukan untuk berfoya-foya. Maka secara hakikat semua milik Allah. Maka kalau semua harta milik Allah, yang punya kita yang mana kira-kira? Kalau semua harta milik Allah, yang punya kita yang mana kira-kira? Yang mana Bu? Yang sedekahkan. Ini kalau kita ngaji ada tromolnya nggak sih Pak? Kalau kita ngaji ada tromolnya. Ibu kalau ngaji ada tromolnya nggak Bu? Yang sering keliling itu Bu. Kotaknya kotak dari sign gitu kan, terus kotaknya lewat depan kita masukin uang kita. Bunyi kayak sign gitu. Berarti berapa masukin itu Bu? 1.000. Tromolnya dari kotak sign lewat depan kita masukin uang kita. Pasti masukin bunyi kayak sign gitu. Berarti berapa yang masuk dari Bu? 1.000 Pak. Uang logam bercampur besar kita berapa ya? 1.000. Coba bayangkan, andai kata suami ibu kerja sebulan sekali dapat gaji 30 juta, yang jadi milik 1.000. Cerdas nggak kira-kira ibu? Cerdas nggak suami kita? Gaji 30 juta, 20 juta, 15 juta, yang jadi miliknya cuma 1.000. Cerdas nggak kira-kira? Nggak adil. Cerdas nggak? Nggak adil. Jadi harta yang milik kita, yang kita belanjakan di jalan Allah. Sama kayak ibu-ibunya. Kalau punya pakaian ya, punya gamis, punya kerudung, 3 lemari. 1 lemari buat ngaji, 1 lemari buat kondangan, 1 lemari lagi buat jalan-jalan. Itu yang punya ibu yang mana? Yang benar-benar punya ibu yang mana? Yang mana Bu? Harta sekali punya ibu pakai hari ini bukan punya ibu. Yang punya ibu nanti, yang ketika ibu dimasukkan liang lahat, warnanya kain putih. Itu yang punya ibu. Jadi paham ya? Baju 3 lemari, yang punya kita cuma 1, kain putih, kain kafan. Maka tata diri kita, jaga diri kita, jangan sampai harta, uang, materi memfitnah kita. Karena harta itu harusnya untuk ibadah di jalan Allah.
orang dulu. Kalau sudah mulai lupa dia akan kematian, lupa dia tentang Islam, lupa dia tentang pengajian, dia taruh kain kafan putih itu di lemari ini. Di lemari ini disimpan dia. Nanti kalau sudah mulai lupa dia kehidupan akhirat, lupa tentang kematian, itu kain putih turunin, lalu dipakai oleh dia, dijajalin, disedengin dia. Ada yang punya sekarang tuh? Ada yang punya? Kain putih di lemari kita. Kenapa nggak dibawa? Jadi buat ngajarin kita jangan sampai terfitnah dengan kehidupan dunia. Jadi semua harta milik Allah, yang milik kita yang kita belanjakan di jalan Allah. Coba saja kalau kita lihat Rasulullah SAW. Rasul itu orang kaya, orang miskin. Kaya. Orang kaya. Ibu-ibu bilang miskin, bapak bilang kaya. Orang Kaya kaya. lagi. Rasul itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Yang mana miskin, yang kaya. Rasul itu orang kaya atau miskin? Kaya. 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 Orang kaya. Kita sampai 40. Iya. Perhatikan, Rasul ketika dia kurban Idul Adha, berapa ekor unta yang disembelih dengan tangannya sendiri? 100 ekor unta, bukan sapi, bukan kambing, unta 100 ekor dia sembelih dengan tangannya sendiri. Berapa satu ekor unta sekarang harganya? 100 juta. Merci. Sapi tidak, kalau sapi sekarang berapa yang paling bagus? 30. Berapa? Hah? 40 juta sapi yang paling bagus. Taruhlah unta 50 juta. Ya, 50 juta kali 100 ekor. 5 miliar dia kurban di jalan Allah. Bayangkan. 5 miliar dia kurban di jalan Allah tiap tahun. Bahkan coba lihat misalnya ketika dia menikahi Khadijah. Maharnya, mas kawinnya, apa mas kawinnya? 20 ekor unta terbaik ditambah 72 ukiah emas ditambah sekian dirham. Kalau ditotalkan oleh ahli sejarah, kira-kira 1,8 miliar mahar Rasulullah kepada Khadijah. Jadi kaya atau miskin? Kaya. Kaya atau miskin? Kaya. Perhatikan, Rasul kalau beribadah terkait dengan ibadah seperti orang kaya, tapi dalam kehidupan sehari-hari seperti orang miskin. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang pernah kenyang 2 hari kecuali Rasulullah. Rasul kalau kenyang 2 hari pasti hari berikutnya dia puasa, karena nggak pernah sampai 2-3 hari penuh perutnya dengan makanan. Bahkan sampai dia gagal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Jadi kalau untuk urusan ibadah dia kaya, tapi kehidupan sehari-hari nampak dia seperti orang miskin. Jadi Rasul itu kaya tapi bergaya miskin. Kalau kita nih yang mau bukan saya ya. Rasul kaya bergaya miskin, sedangkan kita kebanyakan miskin. Maka ini pelajaran ketika bicara wayuzakihim, membersihkan harta dan jiwa kita, jadikan harta-harta kita untuk ibadah di jalan Allah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu dia mengajarkan kita tentang Al-Qur'an dan hikmah. Sebagai penegasan lagi, kalau Rasul bukan tidak paham, bukan tidak bisa baca dan tulis. Dia mengajarkan kepada kita Al-Qur'an dan hikmah, Al-Qur'an dan sunnah. Ini sebagai penegasan kalau Rasul itu pandai, cerdas, bahkan pandainya di luar rata-rata manusia. Karena dia dibimbing oleh wahyu. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita kitab dan hikmah. Kitab itu adalah Al-Quran, hikmah itu adalah sunnah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul, mengajarkan kepada kita membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sunnah. Karena orang kalau sudah terlibat dengan Al-Quran, hidupnya sehari-hari dengan Al-Quran, maka dia
mulia di hadapan Allah. Dan Rasul pun mengajarkan as-sunnah, sunnah kepada kita. Sunnah itu apa, Bu? Sunnah itu apa? Kemarin kita sambil kayak ngaji aja, karena kan pembukaan pengajian judulnya pembukaan pengajian plus dengan maulidan gitu. Coba kita kayak ngaji aja. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu maknanya apa? Ini pengajian udah berapa tahun, Pak? Udah berapa tahun kita ngaji nih? Sunnah itu apa maknanya? Apa arti sunnah? Apa artinya? Dilaksanakan berpahala, dilaksanakan nggak apa-apa. Banyak orang mengartikan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Gitu. Itu dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang hukum. Tapi makna sejatinya sunnah itu apa? Suatu perjalanan Rasulullah semenjak dakwah sampai dia meninggal. Contoh Rasul, Pak. Contoh Rasul. Apalagi, Bu? Perilaku Rasulullah yang harus kita contoh. Perilaku Rasulullah yang harus kita contoh. Perhatikan. Di tempat-tempat pengajian banyak dikajikan tentang sunnah, definisinya, maknanya, artinya, terjemahannya, sampai kita sendiri liar. Sampai kita sendiri pusing. Padahal ketika Allah berikan nama sunnah, kita harus ingat sunnah itu maknanya apa. Karena sekarang banyak orang ingat sesuatu yang tidak esensi. Contoh misalkan. Kalau saya sebutkan satu nama tempat, apa yang ada di bayangan Bapak dan Ibu? Kalau saya sebutkan satu nama tempat, satu kota yang ada dalam benak kita, apa kira-kira? Contoh misalkan Kampung Rambutan, yang kita ingat apa sekarang? Yang di Jakarta itu, yang PKL itu, Kampung Rambutan, yang kita ingat apa sekarang? Terminal besar. Perhatikan. Jadi ketika disebutkan Kampung Rambutan yang hari ini kita semua ingat, itu terminal besar se-Indonesia. Padahal dulunya ketika nama itu disebutkan sebagai Kampung Rambutan, tujuannya agar orang-orang nanti terdahulu akan ingat di kampung ini dulu banyak pohon rambutan. Tujuannya begitu. Tapi makna sekarang terdistorsi. Yang kita pahami sekarang Kampung Rambutan adalah terminal. Padahal harusnya Kampung Rambutan itu kampung yang dulu banyak rambutannya. Nah sekarang kita lupa tuh makna sesungguhnya itu. Sama dengan sunnah. Sekarang banyak orang disibukkan dengan definisi yang lain, yang berat, yang detail, yang bikin kita pusing, tapi lupa esensinya. Sunnah itu as-sunnah bisunanun sunnatan. Artinya apa? Jalan. Sunnah itu jalan. Jalan apa? Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah untuk menjalankan Islam, untuk mendakwahkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Itu namanya sunnah. Nah hari ini kita cuma banyak bicara masalah apa? Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Maka mesti dirubah pikiran kita. Kalau dia jalan yang ditempuh oleh Rasulullah menegakkan Islam, menjalankan Islam, mendakwahkan Islam, itu yang harus kita ikuti. Karena sejatinya itulah sunnah. Jadi sunnah itu kebiasaan Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, kebiasaan Rasulullah untuk menjalankan Islam. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah kalau boleh disederhanakan kebiasaan. Jadi kalau Bapak punya kebiasaan nih, bangun tidur, biasanya ngapain dulu, Pak? Bangun tidur bisa ngapain dulu? Ada orang yang bangun tidur, begitu bangun bukan handphone yang diambil, bukan makanan yang diambil, bukan yang lain-lain yang diambil, yang diambil rokok dulu. Bangun tidur jangan rokok. Selesai rokok terus dia mandi, ganti baju, rokok lagi. Terus sarapan, habis sarapan rokok lagi, berangkat ke kantor, di tengah perjalanan masih rokok lagi. Sampai kantor rokok dia, istirahat rokok lagi, pulang ke rumah diulang lagi rokok. Maka rokok itu adalah sunnah.
Bisa dipahami Bu? Jadi ngeramal itu sunnah, tapi bukan sunnah roh, bukan sunnah Rasul. Sunnah siapa? Bapak-bapak. Jadi pahami sunnah itu kebiasaan Rasul untuk memperjuangkan Islam, mendakwakan Islam, memenangkan Islam. Itulah jalan sunnah namanya. Nah, Allah mengajarkan Rasulnya untuk mengajarkan kepada kita kitab dan hikmah. Tujuannya apa? Karena Rasul sayang kepada kita, Rasul cinta kepada kita. Dan dalam hadis disebutkan, telah aku tinggalkan 2 pusaka yang kalau engkau berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa Sunnah. Jadi karena cinta Rasul kepada kita, sayang Rasul kepada kita, ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita pegang sekuat-kuatnya agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi karena cinta Rasul kepada kita diajarkan kitab dan Sunnah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran siapa Rasulullah. Itu gambaran siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita garis bawahi, ternyata tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang lebih cinta kepada kita selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sekali lagi. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang lebih cinta kepada kita kecuali Muhammad. Bahkan cinta orang tua kepada kita kalah dengan cinta Muhammad kepada kita. Cinta anak kepada kita kalah dengan cinta Muhammad kepada kita. Karena Rasulullah itu cintanya mengalahkan apapun yang ada di muka bumi terhadap kita. Kalau itu Bapak sekalian, kalau misalnya kami hujan deras, airnya melimpah, jadi banjir ya, jadi banjir bandang ya, besar airnya, mengalir dia sendiri deras. Lalu kita terseret oleh air itu, kita terseret oleh air itu, kebawa oleh arus. Hitungan kita kalau nggak ada yang nolongin, pasti wassalam. Karena di ujung sana ada jurang yang begitu dalam, kalau kita sampai lewat jurang itu, tamat kita. Kita terbawa oleh arus yang deras, yang kencang. Tangan kita minta tolong, nggak ada yang nolongin. Tapi suatu ketika ada tangan orang lain yang tangan kita dengan kencang, dengan keras, lalu ditarik badan kita, sampailah kita selamat. Andai kata kita dipertemukan dengan orang yang menyelamatkan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita berterima kasih pasti. Sampai kapan kita berterima kasih? Sampai kapan kira-kira? Dia nyelamatin kita nih. Kalau nggak ada dia mati kita. Sampai kapan kita terima kasih sama dia? Banyak di antara kita ya sampai mati kita akan berterima kasih kepada dia karena dia menyelamatkan nyawa kita. Tapi ternyata ada orang yang lebih mulia dibandingkan orang tadi dalam menyelamatkan kita. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia tidak menyelamatkan di dunia saja, dia juga menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dia jaga kita jangan sampai masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam api neraka yang begitu dahsyat. Dia bimbing tangan kita masuk ke dalam surga. Maka tidak ada manusia yang bercinta kepada kita kecuali Rasulullah. Bahkan nanti dia mengisap nanti di hari pembangkitan nanti, Rasul mencari umatnya, di mana umatku, di mana umatku. Bahkan andai kata ada umatnya yang masih di neraka, dia samperin, dia berikan syafaat, dia angkat umatnya, masukkan ke dalam jannah. Dan Rasul tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum umatnya terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Begitu besar cinta Rasulullah kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cinta Rasul kepada kita sedemikian besar. Bahkan pernah suatu ketika Rasul datang ke majelis dengan sahabat-sahabat seperti ini. Rasul di tengah-tengah sahabat, Rasul berkata kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, hari ini aku sangat rindu kepada saudaraku." Jadi Rasul berkata dengan sahabat-sahabat yang lain, "Hari ini aku sangat rindu dengan saudara-saudara." Maka sahabat yang lain bingung. Lalu satu orang berdiri, "Ya Rasulullah,
bukankah kami ini saudara? Apa kata Rasulullah? Lah, bukan, engkau bukan saudaraku, engkau sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Lalu siapa mereka? Apa kata Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang gak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Dia gak pernah natap wajahku, gak pernah lihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Dia gak pernah dengar suaraku, tapi dia beriman kepadaku. Itulah saudara. Maka sahabatul mahfud, ternyata yang dibutuhkan itu bukan cuma sahabat-sahabat yang hadir di tengah mereka, tapi orang-orang yang akan datang kemudian pun dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita nggak pernah kenal Rasulullah, nggak pernah tahu Rasulullah, nggak pernah lihat Rasulullah, nggak pernah dengar suara Rasulullah, tapi kita beriman kepadanya. Inilah saudara-saudara Rasulullah di jannahnya Allah. Amin. Ya Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul ketika detik-detik kewafatannya dalam keadaan sakaratul maut yang berat, yang pedih, yang begitu berat penderitaan ketika sakaratul maut. Karena disebutkan orang kalau sakaratul maut itu sakitnya seperti orang yang sehat disabet dengan 700 sabetan pedang. Itu orang ketika sakaratul maut. Rasul ketika sakaratul maut yang diingat bukan dirinya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan kerabatnya. Siapa yang diingat? Ketika sakaratul maut yang ada di lisan Rasulullah, ummati, as-salat. Ada nggak mimpi hari ini, Pak? Yang ketika mau sakaratul maut, yang diingat rakyatnya, warganya, umatnya, ada nggak? Udah sakaratul maut yang diingat kita, ada nggak kira-kira? Wallahi demi Allah nggak ada, karena dia sendiri menanggung beban yang begitu berat, begitu pedih, begitu susah ketika sakaratul maut, mustahil dia ingat orang lain. Tapi Rasulullah SAW yang dia ingat ummati, as-salat. Karena dia cinta kepada kita, karena dia sayang kepada kita. Bahkan ketika detik-detik dicabut ruhnya Rasulullah oleh malaikat, Rasulullah minta permintaan terakhir. Hadirkan malaikat Jibril di tengah-tengahku ketika aku sakaratul maut. Lalu dipanggil malaikat Jibril. Lalu ketika akan dicabut ruh Rasulullah, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, adakah manusia yang ketika akan dicabut nyawanya, cabut ruhnya, sakaratul maut dia ringan, dia mudah, ada tidak ya Jibril? Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, sejak pencipta manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, belum pernah ada orang yang ketika sakaratul maut lebih ringan daripada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saksikan demi Allah, kalau Allah izinkan, timpakan sakaratul maut yang berat kepadaku Muhammad, agar umatku mendapatkan sakaratul maut yang paling ringan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu cintanya Rasul kepada kita, begitu sayangnya Rasul kepada kita. Maka paling sedikit ketika disebutkan nama Muhammad, Rasulullah, Nabi, maka kita bersolawat kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah saja dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wajib atas kita kalau disebutkan nama Muhammad kita bersolawat kepadanya. Bahkan nanti perhatikan Bapak Ibu dan Rasulullah, ketika kita dicabut nyawa kita, dimatikan kita, berhenti hidup kita, berakhir usia kita, lalu dipotong kita ke liang lahat, dimasukkan ke liang lahat, dipendam kita di atas tanah, di bawah tanah. Lalu orang-orang yang mengantarkan kita mulai meninggalkan kita, setapak dua tapak meninggalkan kita. Maka detik itu juga datang dua malaikat menghampiri kita, malaikat Munkar dan Nakir, yang tadinya kita berbalik didudukan kita oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Lalu kita ditanya tentang apa? Nanti ketika kita sudah mati dibangkitkan begitu, nanti di sebelah sana ditampakkan ada sesosok laki-laki. Sosok laki-laki ditampakkan oleh malaikat. Lalu ditanya, siapa laki-laki itu? Kalau si mayit bisa menjawab siapa laki-laki itu, selamat dia. Kalau nggak bisa jawab siapa laki-laki itu, alamat celaka dia. Siapa laki-laki yang dimaksud? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mustahil ketika nanti ditanya oleh mereka kita bisa menjawab itu Muhammad, karena yang bisa menjawab itu adalah orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya, yang mengikuti perjuangan Nabi. Maka ini yang harus coba kita perhatikan. Jangan sampai hadirnya Rasulullah SAW menjadi celaka buat kita. Dia dihadirkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai keselamatan buat kita semua. Jadi kalau Allah mengutus Rasulnya begitu sayang, begitu cinta, begitu rindu kepada kita, lalu apa bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah? Apa bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah? Apa bukti kalau kita sayang kepada Rasulullah? Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyayangi orang yang ada di depan kita, istri kita misalkan begitu, mudah kita menyayangi dia, mudah kita mencintai dia, karena kita lihat zahirnya, kita bisa lihat wajahnya, kita bisa berhadapan dengan orangnya, bisa sentuh orangnya. Tapi Rasulullah kita belum pernah bertemu dengan dia, maka tidak mudah untuk mencintai Rasulullah. Maka kalau bicara masalah cinta kepada Rasulullah, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, ada syaratnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus dibuktikan dengan bukti. Kalau kita sayang kepada Rasulullah, harus dibuktikan dengan bukti. Apa buktinya? Ini mudah-mudahan jadi bekal, jadi oleh-oleh buat Bapak Ibu sekalian. Beginilah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit ada tiga bukti kita cinta kepada Rasul. Bukti kita cinta kepada Nabi. Bukti kita cinta kepada Muhammad. Apa yang tiga itu? Biar mudah diingat. 3M. Apa Bu? 3M. 3 apa Pak? 3M. M pertama. Ini udah mulai fokus nih. Jam berapa sekarang ini? Terus. Buktikan cinta kita kepada Rasul melalui 3M. Apa 3M itu? Pertama, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan betul. Kalau kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Muhammad, pastikan kita beriman kepadanya. Kalau kita cinta kepadanya tidak beriman kepada, dusta iman kita, dusta cinta kita. Pertama, imani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada Muhammad, kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti. Maka yang kedua, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Nabi, harus kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba apa ini? Satu apa? Yang pertama, mengimani. Yang kedua, mengikuti. Yang ketiga, membela. Coba kita kaji, kita kupas pelan-pelan. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita. Kalau kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mengimani Rasulullah. Dalam satu ayatnya dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 15, Allah berfirman,
betul. Ini menjadi bukti kita sudah beriman kepada Rasul atau belum. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul tsumma lam yartabu. Surah 49 ayat 15. Surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul tsumma lam yartabu. Artinya apa? Orang beriman itu tidak lain, bukan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya tsumma lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Tsumma lam yartabu, tanpa reserve, tanpa pikir-pikir, tanpa dianalisa. Kalau sudah datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ini bukti kalau kita cinta kepada Rasul. Jadi mengimaninya dan mengimaninya tanpa reserve, tanpa pikir-pikir, tanpa analisa, tanpa keraguan. Kalau sudah dari Allah dan Rasulnya, kerjakan. Maka beriman kepada Rasulullah SAW itu bagian dari rukun apa? Pelan-pelan. Beriman kepada Rasul itu bagian dari rukun apa? Sekali lagi, beriman kepada Rasul bagian dari rukun. Beriman kepada Rasul bagian dari rukun. Kayaknya mesti agak sering ini frekuensinya. Kalau tadi sebulan sekali, mesti 2 bulan berapa kali? Dinaikin lagi. Beriman kepada Rasul bagian dari rukun. Beriman kepada Rasul bagian dari rukun. Ternyata beriman kepada Rasul bagian dari rukun iman dan rukun Islam. Udah mulai bisa dipahami. Di rukun iman, beriman kepada Rasul di poin yang berapa? Nomor berapa? Beriman kepada Rasul di rukun iman bagian berapa? Pertama kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada di beberapa hadis ada yang nomor 3 Rasul, ada sebagian mengatakan kita. Jadi bisa urut 3 atau 4. Kita sebut aja lah urutan ketiga beriman kepada Rasul, yang keempat kepada kita, yang kelima beriman kepada Allah dan Qadar, dan yang terakhir kepada hari akhir. Jadi dia bagian dari rukun iman yang ketiga atau yang keempat. Dan dia juga bagian dari rukun Islam yang berapa? Yang pertama, bunyanul Islam ala khamsin, syahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa atau zakat wa shaumar ramadan al hajjul baita. Rukun Islam itu terbangun atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ucapan kita beriman kepada Allah tidak sah, tertolak kalau tidak dibarengi kita juga beriman kepada Rasul. Perhatikan, rukun sesuatu yang harus ada baru kita disebut dengannya. Rukun Islam semuanya harus ada 6-6-nya baru disebut kita beriman. Rukun Islam yang 5 semuanya harus ada 5-5-nya baru disebut kita Islam. Hilang salah satunya nggak disebut kita beriman. Hilang salah satunya nggak disebut kita Islam. Rukun sesuatu yang harus ada baru kita bisa disebut beriman atau berislam. Contoh nih, kalau kita sholat itu kan ada rukunnya, ada syaratnya. Ada rukunnya yang 12 sampai 14 rukun. Syaratnya ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau ada orang sholat, bacaannya bagus, gerakannya bagus, sepertinya dia khusyuk melaksanakan sholatnya. Tapi di tengah sholatnya dia tidak baca Al-Fatihah. Dia nggak baca Al-Fatihah. Semua dikerjakan dari mulai takbir, ruku, sujud sampai salam.
salam, semua dikerjakan. Tapi dia lupa baca Al-Fatihah, tidak dibaca Al-Fatihahnya. Pertanyaannya sekarang, itu orang sholatnya sah atau enggak? Ulangi lagi ya. Orang sholat bagus semuanya, dari mulai takbir, ruku, sujud sampai salam, tapi nggak baca Al-Fatihah. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya mesah. Makin bingung ya. Sholatnya. Makin diulang pertanyaannya makin mudah. Sholatnya. Saya angkat ini biar bisa. Tanya sholatnya kan? Iya, sholatnya. Ada orang sholat, semuanya dikerjakan. Takbir, ruku, sujud sampai salam, bacaannya bagus. Bahkan kita lihat dia khusyuk, tapi nggak baca Al-Fatihah. Sholatnya sah atau enggak? Sholatnya kan itu yang sholatnya. Sekali lagi. Semua dikerjakan baik, semua dikerjakan. Ketinggalan, nggak baca Al-Fatihah. Sah atau enggak sholatnya? Makin diulang, makin nggak kompak udah keduanya. Berarti nggak terlalu menyimak apa yang saya sampaikan tadi. Nggak terlalu bisa mengcopy apa yang saya sampaikan tadi. Rukun, sesuatu yang harus ada, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak bisa disebut dia orang beriman, dia orang Islam. Sholat ada rukunnya 1 sampai 12. Rukunnya baca Al-Fatihah dia tinggalkan. Sah atau tidak sholatnya? Ini udah mulai kompak nih. Kayaknya udah mulai seragam. Udah mulai seragam jawabannya. Tapi seragam salah. Udah kompak, udah seragam, tapi jawabannya salah. Kalau orang sholat semua dikerjakan, ditinggalkan Al-Fatihahnya, itu nggak bisa dihukumi dia sah atau tidak sah, karena dia belum sholat. Jadi berarti bisa dipahami nggak? Kan tadi rukun sesuatu yang harus ada, baru dia disebut dia beriman atau dia Islam. Ini rukun sholat harus ada semuanya, baru disebut dia sholat. Ada yang tinggal satu, berarti belum sholat. Karena itu kan salah satu rukun, bukan mengerjakan gitu kan? Iya. Jadi makanya itu sah gitu. Kan mengerjakan. Ini ada yang protes nih. Berarti lebih nggak nyimak lagi berarti. Jadi orang kalau sholat bagus apapun bacaannya, tumak nina seperti apapun gerakannya, khusus sepertinya dia, ada rukun yang tidak dikerjakan, maka dia belum sholat. Dia belum sholat, jadi nggak bisa dihukumin dia sah atau tidak sah, karena belum sholat. Sama kayak orang main bola, itu main bola sah atau enggak, nggak bisa dihukumin. Gitu. Jadi karena dia belum sholat. Beriman pun begitu. Kalau ada rukun yang tidak kita kerjakan, maka tidak disebut kita beriman. Ada rukun Islam yang tidak kita kerjakan, tidak disebut kita juga Islam. Tadi belum dianggap. Ya. Orang kita itu. Sekarang pertanyaan pada diri kita nih. Sudahkah kita Islam? Pertanyaannya nih, ini kajian akidah nih, ini kajian keimanan nih. Sudahkah kita Islam? Sudah belum? Insya Allah sudah, mudah-mudahan sudah. Tapi coba simak penjelasan saya. Coba cermati penjelasan saya. Orang disebut Islam kalau dia menjalankan rukun Islam. Tadi apa? Mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqim sholat wa ta'u zakah wa shaum Ramadan al-hajj wal ibadah. Udah semua dikerjain belum? Yang 5 itu dikerjain semua belum? Saya tanya lagi. Sholat udah belum? Puasa udah belum? Zakat udah belum? Haji udah belum? Haji ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ibadah haji
mampu. Udah mampu belum kita? Kita anggap sajalah kita termasuk bagian yang nggak mampu berangkat haji. Jadi sholatnya sudah, zakatnya sudah, saumnya sudah, hajinya sudah, kita anggap begitu saja. Ya, berarti harusnya mendekati Islam. Udah mendekati Islam. Kan tinggal satu lagi nih. Ya, syahadat. Yang pertama apa? Syahadat. Udah belum kita bersyahadat? Udah belum? Udah belum? Ini yang harus disimak pelan-pelan, coba dicermati. Sudahkah kita bersyahadat? Kalau bicara masalah sholat, ada rukunnya, ada syaratnya nggak? Kalau sholat ini ada rukunnya, ada syaratnya nggak? Ada. Kalau zakat ada rukunnya, ada syaratnya nggak? Kalau puasa ada rukun syaratnya nggak? Haji ada rukun syaratnya nggak? Syahadat ada rukun dan syaratnya nggak? Ada. Mustahil tidak ada. Artinya apa? Ada rukun dan syaratnya. Artinya apa? Tidak otomatis semua ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bernilai syahadat. Pelan-pelan ya. Tidak otomatis ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah terhitung sebagai syahadat. Karena syahadat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Perhatikan biar agak lebih paham lagi iman yang saya sampaikan. Kalau ada kertas nih, kertas putih ya, selembar kertas putih yang putih betul. Saya angkat kertasnya. Pas saya lihat di atas kertas yang putih ini ada sehelai rambut. Ada, kalau rambut selai berapa? Sebuah atau selai ya. Ada sehelai rambut di kertas yang putih ini. Perhatikan. Ini untuk menjelaskan penjelasan saya di awal. Ada kertas yang putih, di atas kertasnya ada sehelai rambut. Boleh nggak saya mengatakan di atas kertas yang putih ini ada sehelai rambut? Boleh nggak saya bilang begitu? Boleh. Saya ulangi lagi. Boleh nggak saya katakan di atas kertas yang putih ini ada sehelai rambut? Boleh. Pertanyaan berikutnya, benar nggak saya bisa mengatakan di atas kertas yang putih ini ada sehelai rambut? Saya ulangi lagi. Benar nggak di atas kertas yang putih ini ada sehelai rambut? Benar. Jawabannya tidak otomatis benar. Karena mesti diuji terlebih dahulu. Rambut yang di atas kertas yang putih ini rambut apa? Kalau dia berasal dari janggut kita namanya jenggot. Kalau dari atas bibir kita namanya kumis. Kalau dekat kuping kita namanya jambang. Baru kalau dia berasal dari kepala kita disebut dengan rambut. Begitulah syahadat kita. Ini yang mana? Bentuknya mah sama. Sama-sama rambut, tapi ada rukunnya, ada syarat. Bisa mulai paham ya? Ini hati-hati. Rukun itu harus ada baru kita disebut rukun Islam, baru disebut Islam kalau semuanya dikerjakan. Kita khawatir ada yang tidak kita kerjakan, tapi merasa kita Islam. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini kalimat yang berat. Atas dasar kalimat ini Allah ciptakan langit dan bumi. Atas dasar kalimat ini Allah ciptakan dosa dan pahala. Atas dasar kalimat ini Allah ciptakan surga dan neraka. Maka celaka manusia kalau nggak paham kalimat la ilaha illallah. Maka perintah Allah kepada kita semua sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita diperintahkan untuk mengilmui, memahami, punya pemahaman baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ayatnya kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya apa?
maka ilmui, maka pahami. Kalau tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi sebelum mengucapkan kita diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu, baru mengucapkan la ilaha illallah. Dulu waktu Muhammad berdakwah di Mekah dan di Madinah, didakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Yang didakwahi pertama kali kerabat-kerabat terdekatnya, keluarganya, paman-pamannya, didakwahi kalimat la ilaha illallah. Pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab ketika didakwahi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kira-kira pamannya paham nggak kira-kira? Pamannya paham nggak? Rasul itu keponakannya Abu Jahal, keponakannya Abu Lahab. Cara berpakaiannya sama, bicaranya hampir mirip-mirip, tingkah lakunya hampir sama, perangainya pun dia paham, kalau ngomong juga dia ngerti. Ketika didakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ngerti nggak pamannya? Ngerti nggak? Karena bertolakan dengan keyakinannya. Rasul itu ponakan dia. Kalau ponakan itu rasanya sehari-hari sering ketemu, sering ngobrol. Jadi kalau dia ngomong tuh, yang ngerti, maksudnya ngomongin dia ngerti. Tapi gimana? Jadi ketika didakwakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab paham atau tidak? Dia paham. Perhatikan, justru karena dia paham, nggak mau masuk ke dalam Islam. Bedanya dengan kita, nggak paham kalimat la ilaha illallah, merasa masuk Islam. Kira-kira bisa nggak dengan dia? Kalau dia paham nggak mau masuk Islam, kita nggak paham masuk Islam. Berarti bagus senang mana kira-kira? Jadi kalimat la ilaha illallah bisa menjadi fitnah buat kita sendiri. Jadi yang pertama mengimani Rasulullah. Jam berapa sekarang? Dia di jam saya jam 10. Sampai jam berapa kira-kira Bu? Sampai jam berapa? Jam 2 buat jam 2. Saya nggak kuat Bu. Kita teruskan saja sampai poin yang ketiga selesai. Jadi yang pertama tadi mengimani Rasulullah. Yang kedua mengikuti Rasulullah. Konsekuensi orang kalau sudah beriman kepada Rasul, tidak ada konsekuensi berikutnya kecuali dia harus nurut dan ikut kepada Rasul. Ini konsekuensi kalau kita beriman kepada Rasul. Sampai Allah berfirman. Ayat ini kata para ulama sebagai ayat imtihan. Imtihan. Tahu imtihan? Ada anaknya di pondok, imtihan tuh. Imtihan. Imtihan tuh ujian. Kalau bahasa kita mungkin kayak UAS, TS gitu. Ujian, imtihan. Allah punya satu ayat sebagai imtihan buat kita. Ayatnya surah Ali Imran ayat 31. Apa bunyinya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakan Muhammad, kalau mereka cinta kepada aku Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulku. Kalau kita ngaku sebagai orang beriman cinta kepada Allah, katakan Muhammad, kalau engkau cinta kepada aku Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulku. Kalau engkau ikuti Rasulku, engkau akan dapatkan dua keuntungan. Apa itu? Diampuni kesalahan-kesalahan kita dan dimasukkan kita ke dalam jannah. Jadi ujian kita kamu beriman kepada Rasul, sudah belum kita mengikuti Rasulullah? Sudah belum kira-kira Bu?
Sudah belum kita mengikuti Rasulullah totalitas? Karena mengikuti nggak boleh pilih-pilih. Oh yang enak saya ikutin, yang agak berat saya bodoh. Pengen enaknya. Kalau kita cinta kepada Rasul, pantabiuni, ikuti semuanya. Perhatikan ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam, jalankan Islam secara totalitas, secara kafah, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita semua. Artinya apa? Kalau ada orang mengaku dirinya beriman, sebagian perintah Allah dia kerjakan, sebagian perintah Allah dia tinggalkan, maka dia telah mengikuti langkah-langkah dan setan itu innahu lakum aduwwun mubin. Maka ngikutin Rasul harus totalitas. Gak boleh pilih. Coba kita uji sekarang, sudahkah kita mengikuti Rasulullah? Ya. Mau diuji nggak Bu? Mau dites nggak Bu? Mau dites nggak Pak? Kita udah ikut Rasul belum sekarang ini? Kita coba tes ya pelan-pelan ya. Ya kita tes ya. Kalau kita hari ini hadir di majelis maulid, duduk kita bersimpuh, lalu kita disuguhin minuman, dikasih gelas di kita nih. Isinya ya bisa air putih, bisa kopi, bisa susu, bisa sirup. Kebetulan kalau sekarang air putih. Terus di gelas yang kita di depan kita itu, di gelas kita itu, atas takdir Allah, ada lalat hinggap di pinggir gelas kita. Hinggap di situ, di pinggir gelas kita. Atas izin Allah juga, itu lalat tercebur minuman kita. Apa yang harus kita lakukan? Di pilihan ini ada 1, 2, 3. 1, dibuang airnya, dibuang lalatnya. Orang bisa bayar air banyak, ya kan? Ngapain mau minum gituan? Cari air yang baru, buang airnya, buang lalatnya. Yang pertama. Yang kedua, sayang buang aja lalatnya, terus minum airnya. Yang kedua. Yang ketiga, itu lalat cepurin sampai ke dasarnya, terus minum airnya. Kita pilih yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua. Jawabannya keras ya. Yang ketiga. Jadi pertama buang lalatnya, buang airnya. Yang kedua buang lalatnya, minum airnya sayang. Yang ketiga celupin lalat sampai ke dasar gelas kita, lalu minum airnya. Yang ketiga. 1, 2, 3. Gantian. Saya tanya dulu ya. Bawa dia. Ibu pilih 1, 2, atau 3? Bapak pilih 1, 2, atau 3? 3. Saya dengan 2, benar ya? 2 ya? 1, 2, 3. Bapak-bapak hampir mayoritas jawabannya 2. Ibu-ibu nggak kompak, ada yang 1, ada yang 3. Kayaknya yang 2 juga tadi. Tadi ayatnya kan bunyi gimana? Surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Kalau sudah ada berita dari Rasulullah, gak ada keraguan bagi dirinya. Dan ternyata kata Rasulullah, lalat itu sayap sebelah satunya mengandung racun, satunya lagi mengandung anti racun. Maka kalau kecebur di gelas minuman kita, tenggelamkan sampai ke dasar gelas kita, lalu minum airnya. Ada yang 3 tadi?
berkata kecuali atas dasar perintah Allah. Dari situ aja udah ketahuan kita Islam nggak kira-kira tuh? Hah? Udah Islam dong kira-kira tuh? Belum sempurna. Semangat belajar terus. Insya Allah dengan belajar itu menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya udah belajar ilmu, cuma belum sanggup untuk menjalankannya. Kita benarkan ayat-ayatnya, cuma belum sanggup mengimplementasikan. Insya Allah menjadi hujah di hadapan Allah. Jadi yang kedua tadi mengikuti Rasulullah. Tes lagi nih. Sholat yang kita lakukan kira-kira nih, menurut analisa kita yang udah sekian puluh tahun kita kerjakan, sholat kita bakalan diterima Allah apa enggak? Hah? Jawaban yang cerdas itu. Sholat yang sudah kita kerjakan selama ini, menurut timbang-timbangan kita, diterima Allah kan kira-kira? Diterima. Ya kalau sebagai kita diterima. Diterima. Kita berdoa, kita berharap sholat kita yang banyak lemahnya, banyak bolongnya, banyak gak khusyuknya, banyak yang gak benernya, tetap Allah sempurnakan dan diterima sholat kita. Tapi perhatikan riwayat ini. Ada riwayat yang menceritakan tentang sholat yang harus jadi renungan buat kita semua. Bagaimana riwayatnya? Suatu ketika ada sahabat mendatangi Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, masih ingatkah engkau seorang pemuda Yahudi yang masuk Islam? Lalu Rasul berpikir sejenak, mengingat-ingat lalu berkata, ya aku ingat. Kenapa terjadi? Lalu sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, sejak dia masuk ke dalam Islam, perbuatan maksiat masih dikerjakan, homer masih dikerjakan, judi masih dikerjakan, ambil harta orang lain masih dikerjakan. Apa kata Rasulullah? Lalu Rasul mengajarkan kepada sahabat, ajarkan dia sholat. Lalu sahabat ini pergi menghampiri pemuda Yahudi yang telah masuk ke dalam Islam. Diajarkanlah sholat. Berapa lama kemudian datang lagi sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, masih ingat nggak dengan pemuda Yahudi yang masuk Islam waktu itu? Rasul berkata, iya aku ingat. Dia ya Rasulullah, sampai hari ini masih homer, masih judi, masih mencuri ya Rasulullah. Lalu Rasul dengan badan gemetar, muka merah, naik ke atas mimbar lalu berkhutbah. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian semua, ajarkan dia sholat. Lalu sahabat pun pergi meninggalkan Rasulullah, mengajarkan pemuda Yahudi sholat lagi. Berapa waktu kemudian datanglah sahabat mengambil Rasulullah. Ya Rasulullah, masih ingat gak dengan pemuda Yahudi yang masuk Islam waktu itu? Ya, aku ingat kata Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mulai hari ini sudah ditinggalkan maksiatnya, judinya, homernya, mencuri harta orang lain telah ditinggalkan ya Rasulullah. Rasul pun dengan badan gemetar, dengan muka merah, naik atas mimbar lagi dan berkhutbah. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku, jiwaku, ruhku dalam genggaman Allah. Maka saksikan mulai hari ini pemuda Yahudi telah sholat. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Cerita ini bisa dipahami kan? Bisa atau tidak Pak? Ternyata orang kalau sholat tapi masih mengerjakan maksiat, homer, judi, zina, apa saja dia kerjakan, dia belum sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah orang dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka kata Rasulullah, ketika sudah ditinggalkan maksiat-maksiat itu, demi Allah
siangnya ngomongin orang lagi, gibah orang lagi, nyakitin orang lagi, zolimin orang lagi. Belum sholat berarti. Khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah. Orang yang sholat itu tercegah dari perbuatan dosa. Wajib. Kata Rasulullah kan, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi tadi yang pertama beriman kepada Rasul, yang kedua mengikuti Rasul, yang ketiga membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Muhammad surat 47 ayat 7 dan 8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fataqtallu wa adalla a'maluhum." Hai orang-orang beriman, kalau engkau membela Rasulullah, engkau menolong agama Allah, membela Rasulullah, maka Allah teguhkan kedudukanmu dan Allah akan menolong kita. Jadi orang kalau sudah beriman itu konsekuensinya kita harus menolong agama Allah, menolong perjuangan Rasulullah. Jadi jam berapa ya? Terusin apa sedikit lagi? Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, kita sudahi di awal supaya awal pertanyaan dari ibu-ibu beberapa masih ada waktu tersisa kira-kira begitu. Jadi yang ketiga saya tambahkan, setelah kita beriman mengikuti Rasul, maka selanjutnya harus membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sepanjang masa kenabiannya, masa kenabian Rasul berapa tahun Bu? Masa kenabian Rasul berapa tahun? Rasul diangkat sebagai nabi dan Rasul umur 40 tahun. Lalu dia wafat umur 63. Berarti kenabiannya berapa tahun? 23 tahun kurang lebih. Selama 23 tahun ada 64 kali peperangan yang Rasul terlibat di dalamnya. Perhatikan. Umur 23 tahun kenabiannya ada 64 kali peperangan yang Rasul terlibat di dalamnya. Karena apa? Ini agama perjuangan, bukan agama cukup kita soleh secara pribadi merasa kita masuk dalam surga. Ini agama perjuangan yang nilai kita semua dinilai oleh Allah tergantung perjuangan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, Allah muliakan kita. Tapi tidak ada perjuangan di jalan Allah, Allah rendahkan kita. Tergantung perjuangan kita. Maka ini agama perjuangan. Rasul saja kekasih Allah, manusia yang paling mulia, dihormati oleh Allah dan malaikat. Dia perang 64 kali dalam hidupnya. 64 itu dibagi 23. Rasul perang secara langsung memimpin pasukan ada di depan. 38 kali ini namanya Ghazwah, ekspedisi dibentuk oleh Rasulullah, dikirim oleh Rasulullah, Rasul nggak ikut, tapi mendampingi mereka. 64 kali peperangan. Jadi perhatikan, walau kita sudah beriman, walau kita sudah Islam, nilai kita di hadapan Allah tergantung perjuangan kita, tergantung kerja kita, tergantung amal kita, tergantung ibadah kita. Banyak kerja kita, banyak ibadah kita, banyak perjuangan kita mulia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, rendah kerjaan kita, rendah amal kita, rendah pula kita di hadapan Allah. Maka ada kaidah dari para ulama. Apa kaidahnya? Al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Ada yang tahu artinya? Al-harokah barokah. Apa artinya? Harokah itu pergerakan.
perjuangan, kerja, berjuang. Kata para ulama, al-harokah barokah. Barang siapa yang banyak bergerak, banyak bekerja, banyak berjuang, maka menjadi keberkahan buat orang itu. Kata para ulama, al-harokah barokah. Siapa yang banyak bekerja, banyak bergerak, maka keberkahan. Kalau di waktu itu nggak konsen. Jadi kata para ulama, al-harokah barokah. Siapa yang banyak bergerak, banyak bekerja, banyak berjuang, menjadi berkah buat dirinya. Contoh, ayam kampung sama ayam negeri, mahal mana? Tanya lagi. Ayam kampung sama ayam negeri ukurannya sama, beratnya sama, harganya mahal mana? Sekarang ayam kampung berapa ribu harganya? Ayam kampung. Ini kalau yang tampil ayam ya. Ayam kampung ukuran yang sedang berapa harganya? Taruhlah sekitar 50.000 lah per ekor ukuran yang sedang. Ayam negeri ukuran yang sama, yang sedang juga, berapa harganya? Ayam kampung 50, ayam negeri berapa harganya? 30. Jadi ayam negeri 30.000, ayam kampung 50.000. Kira-kira hampir 2 kali lipat. Ayam kampung lebih mahal daripada ayam negeri. Pertanyaannya sekarang, itu kenapa ayam kampung bisa lebih mahal daripada ayam negeri? Kenapa Bu? Kenapa ayam kampung lebih mahal daripada ayam negeri? Karena dari kampung. Karena apa kira-kira Bu? Kenapa ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan ayam negeri? Sesuai dengan kajian tadi, al-harokah barokah. Barang siapa yang banyak bergerak, banyak bekerja, banyak berjuang, maka menjadi berkah buat dirinya. Coba lihat ayam kampung, azan subuh berkumandang keluar dari kampungnya, atau pagi bikin naik atas loteng, agak siang lari ke kebun, sore lagi balik ke kanan lagi, bergerak terus di rumah, ya kan? Coba lihat yang negeri, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ada di kandang, sebulan, 2 bulan ada di kandang, lalu disuntik pahanya, suntik sayapnya, maka patah katanya mau. Maka ketika bicara masalah amal, kerja dan perjuangan kita, menentukan keberkahan hidup kita, menentukan kemuliaan hidup kita. Kalau kita banyak bekerja, banyak beramal, banyak beribadah, mulia di hadapan Allah. Jadi tadi 3 yang sebenarnya mulai-mulai. Jadi beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul. Yang ketiga, membela Rasulullah SAW. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Dan insya Allah Rasul dengan syafaat kepada kita semua. Amin. Sudah jam 10:04. Saya pikir cukup yang saya sampaikan, walaupun sederhana, walaupun singkat, mudah-mudahan menjadi bekal Bapak Ibu sekalian, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang hak datang dari Allah, kelemahan kekurangan kita